sepuh saya yang menjaga rumah saya lah, biar rumah saya yang dulu itu nggak kosong, ada yang nunggu. Ya udah saya belikan kambing itu untuk dirawat. Itu awal-awalnya itu, terus setelah lihat anak-anaknya itu kok saya suka. 13 sampai 15 juta itu pertama, itu pas tahun pertama lah. Tapi dari 3 bulan loh Mas ya, dari 3 bulan ke atas lah. Jalan-jalan tau dombanya, setelah saya kasih separuh itu setengah jam kemudian tuh kayak gemeter, kayak keracunan loh Mas, habis itu mati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bukan Dokter Hewan. Terima kasih. Yeah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun Anda berada? Kali ini kita berada di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Ahlan wa sahlan bi kudumikum. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Tepatnya kali ini kita berada di Yeni Farm, breeder domba dan etawa, Desa Wates, Kecamatan Jenangan. Nah, ini berhubung hujan, mohon maaf jika nanti suaranya agak-agak berisik ya, tapi insya Allah tidak terlalu. Ini Mbak Yeninya lagi duduk-duduk di sana juga. Suasana sore hari ini. Ini kandangnya yang di atas tadi kandang etawa, dan kalau yang di sini untuk dombanya teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol gitu sama ownernya. Selamat sore Mbak Yen. Selamat sore. Lagi asik nyantai kenapa ini? Lagi ngopi Mas. Oh, ngopi-ngopi. Ya. Kita sambil review ini Mbak ya. Kita bisa diceritakan awal ternak domba dan juga nanti kedepannya seperti apa gitu. Perkenalkan, saya Yeni Farm, beralamat di Desa Wates, Jenangan, Ponorogo. Ponorogo, Jawa Timur, masih di negara Indonesia ya ini. Ya, pasti. Bisa diceritakan sedikit ini untuk mengawali ternak dombanya seperti apa Mbak? Jatuh cinta ke kambing dan domba ini. Awalnya ya iseng-iseng aja lah. Pertama saya itu di kambing dan domba itu sebenarnya nggak hobi ya. Bukannya nggak suka, tapi nggak terlalu hobi lah. Tapi karena suami itu sukanya di kambing dan domba, ya saya mengikuti suami gitu. Tahun berapa ini awalnya Mbak? Saya kalau untuk kambing ini sekitar kambing baru 2 tahunan, untuk domba sekitar berapa ya? Sekitar 6 bulan Mas, belum lama. Baru 6 bulan. Iya, ya? betul. Sebelum ini ternaknya langsung domba, kambing, domba atau apa ini? Enggak. Sebelum ini saya fokus di burung ya. Saya breeding burung falok dan juga sankonur. Itu kalau di burung itu memang saya hobi. Memutuskan di rumah gitu dulunya memang jenengan basicnya di peternakan itu atau dari apa dulunya itu? Kalau dulu itu gini, 2016 saya pulang dari Korea. 2017 itu saya mengikuti tes lagi. Pengennya ya kesana lagi karena di rumah kan bosan toh Mas. Nggak ada kegiatan yang mungkin membuat saya bosan lah, nggak betah di rumah. Terus ya saya pengen kesana lagi, akhirnya saya ikut tes yang pemula itu saya lulus. Terus ada tes yang khusus untuk Korea saya juga lulus. Saya sending itu yang untuk pemula itu ternyata 2 tahun sending nggak dapat job. Yeah. Ya udah, akhirnya suami bilang nggak usah, yang kedua itu nggak usah disending lah gitu. Jadinya ya coba ya di rumah aja. Saya mikir-mikir, kalau di rumah itu nggak ada kerjaan kan ya membosankan toh Mas. Yeah. Pokoknya anak ikan lek gede, besarnya apa kan? Yeah. Apalagi lek uang kulino kerja ya, udah sering kerja itu, lek misalnya kita duduk diam berpangku tangan itu kayak yowis neng pikiran intinya gak sehat lah Mas. Yeah. Nah, terus saya mencoba beli falek dulu. Saya ambilnya itu dulu pertama kali saya ambil 3 pasang itu dari Jombang, saya ambil langsung ke sana. Saya coba itu 3 bulan kok produknya aktif, udah produknya juga lancar. Akhirnya ya udah saya kembangkan itu yang di falek. Faleknya belum mahal tuh Mbak, yang falek itu? Kalau waktu itu dikatakan mahal juga enggak. Kalau untuk falek itu falek itu
perpasangnya yang waktu itu white face itu 3,5, ada yang 2,5, ada yang 3,5, ada yang 2 juta juga. Di burung itu gagal atau gimana Mbak nih? Kalau di burung itu saya berhasil loh Mas. Ini ya, dulu saya 1 tahun pertama ya Mas, itu bukunya masih ada, saya nggak bohong ya. Itu tahun pertama itu penghasilan saya di burung itu tiap bulannya itu ya Mas. Tahun pertama saya main valek itu khusus anak-anak saya sendiri. 1 bulannya saya dapat penghasilan itu dari anak-anak saya itu tahun pertama itu setelah 3 bulan ya Mas, setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan lah intinya pokoknya up dari 3 bulan itu tak catat itu sekitaran Mas 13 sampai 15 juta. Itu pertama itu pas tahun pertama lah, tapi dari up dari 3 bulan loh Mas ya Mas ya, dari 3 bulan ke atas lah. Terus yang kedua itu saya mulai gini, teman-teman misalnya satu Ponorogo aja lah, intinya satu Kota Reok lah ya. Misalnya ada yang punya anakan atau punya siapa nggak bisa jual itu ya, saya nerima setoran. Tapi kok beralih ke kambing domba ini, padahal menjanjikan juga loh ini untuk burung falknya. Kalau untuk apa ya, kambing dan domba ini awalnya ya Mas, itu ya seperti yang saya katakan, saya itu bukannya nggak hobi ya, tapi kurang terlalu suka gitu. Karena dilihat dari kambing domba itu kan identik ke jorok ya Mas ya. Lebih ke kebanyakan kan yang punya kambing dan domba jorok-jorok kayak gitu ya. Itu awal-awal saya beli itu 10-12 ekor itu untuk Pak Poh saya yang menjaga rumah saya lah, biar rumah saya yang dulu itu nggak kosong, ada yang nunggu, ya udah saya belikan kambing itu untuk dirawat. Itu awal-awalnya itu, terus setelah lihat anak-anaknya itu kok saya suka sama suami, ya mumpung saya masih kerja suka ya bikin kandang gitu. Terus akhirnya ya bikin kandang yang dekat rumah ini, tuh beli tanah dan buat yang dekat rumah. Terus akhirnya ditambah gitu Mbak ya. Ini kalau untuk kambing kandang saya ini baru 1 tahun Mas yang atas ini ya. 1 tahun, pokoknya 1 tahunnya 1,5 tahun kalau sekarang belum ada Mas. Bulan 12 itu Mas, saya bulan 12 tahun lalu. Bukan tahun lalu ya, tahun 2022 ya. 2022, berarti betul, 1 kan? tahun lebih. 1 tahun lebih, berapa bulan ini? Itu baru saya bikin kandang yang atas ini. Ini isinya pun saya belum ada penambahan materi yang baru ya, masih dari kandang saya lama. Tambahnya itu cuma kamja itu saya beli dari kandang BM itu. Kandang BM yang dipulung Mas Manto itu ya? Ya, Mbak Mur itu. Mbak Mur itu. Berarti ini untuk sistem pakan dan lain sebagainya yang merawat jenengan sendiri ini setiap harinya, Mbak? Kalau untuk pakan, kalau untuk pakan udah ada yang nyarikan kan, saya tinggal ngasihkan aja. Oh, jadi untuk perawatan, ngasihkan, mandiin kambing jenengan sendiri ya, semuanya? Kalau untuk perawatan full memang saya sendiri, seperti memandikan. Mungkin bapak mertua saya bantulah ya, kayak kambing kalau kayak itu loh Mas, ada yang Samsul itu kan guala atau Mas itu dibantu. Yang jantan itu loh ada nanti tak tunjukin nanti. Guala itu Mas itu pernah ngerusak kandang juga. Itu bapak yang bantu, kayak kamja tadi juga bantu mandikan. Itu kalau misal nggak repot, kalau repot ya saya sendiri. Tapi untuk kayak perawatan kandang ini kan saya terapkan tiap 1 minggu sekali kan. 1 minggu sekali kan memang saya sengaja bersihkan kan biar nggak kotor Mas, itu ada yang bantu. Tapi untuk saat ini nggak risih lagi ya deket-deket sama kambing yang tadi di awalnya identik dengan kotor gitu? Ternyata enggak Mas, setelah berjalannya waktu dan saya juga sudah mulai suka. Kalau sudah mulai mempelajari juga perawatannya itu gimana. Kalau ada masalah itu, misal ada yang masalah kayak sakit itu saya larinya ke obat apa, itu ya saya suka. Jadi wis gak ibaratnya orang gila lah lek wong Jawa. Soalnya apa? Dilihat sendiri kalau kandangnya bersih kayak seperti ini kan, mau makan, mau minum kan
Nggak jijik lah mas gitu Ya. loh, biasa. Padahal tempat nongkinya, ngopinya Ya. ini di sini dan juga untuk kandangnya bersebelahan kayak gini, Mbak ya. Ya, Ah. aman pokoknya. Ini kalau yang di atas kan penuh Mbak ya ini yang untuk peranakan etawanya. Tapi untuk sementara ini kenapa ini dombanya kandangnya sudah jadi bagus ini belum dikasih full gitu? Karena ya konsep saya kayak gini, saya pelan-pelan mempelajari dulu karakter domba mulai dari yang tingkatannya, ibaratnya mulai dari domba yang paling murah lah, dari lokal itu gimana karakternya. Terus itu kan ada Texel, cross Texel, ada Merino Batur, ada apa itu ya? Yang F1 juga ada loh mas, itu anaknya. F1 Dorper itu. Saya belinya itu satu paket anak gitu. Iya. Nah, pernah saya beli yang Merino Batur itu ya mas ya, pernah saya beli, kan 2 kali saya beli kan. Pertama itu yang soun itu, habis itu saya nambah lagi yang betina itu 1 lah. Di jalan itu memang karena belum rezeki ya, di jalan mati 1, tapi memang itu udah ada apa, bukan perjanjian sih, tapi memang pembelinya yang tanggung jawab. Itu terus ditukar lagi toh. Ternyata di tempat saya 2 minggu karena mungkin nggak tahu ya, tahu makan rumput basah, ibaratnya yang keras-keras itu loh mas, kayak odot itu kan yang belum dicacah itu loh mas. Iya. Mungkin karena itu apa ya, mulutnya itu kayak seperti sariawan itu loh mas, nggak taunya itu dalam mulutnya itu ada kayak belatungnya itu. Terus ya saya nyoba pokoknya berbagai cara itu saya usahakan kan, tak bersihin semua, alhamdulillah sembuh. Setelah sembuh itu ya mungkin karena belum rezeki saya toh, 1 minggu setelahnya kembung. Dan gini, saya merasa agak menyesalnya itu gini ya mas, ini pengalaman saya ya, kembung itu saya telepon sama mantri hewan toh, tak suruh ke sini suntik toh, karena saya baru pertama kali ngerawat domba toh. Lah mantri hewannya tuh ngomong gini, hari ini kan belum bisa karena udah sore toh ya, saya teleponnya itu udah sore, suruh ngasih antangin itu yang cair itu loh mas. Iya, antangin cair itu. Separuh gitu loh, saya ngasihnya itu enggak ada separuh, padahal sebelumnya itu masih bisa jalan-jalan toh dombanya. Setelah saya kasih separuh itu, setengah jam kemudian tuh kayak gemeter, kayak keracunan loh mas, habis itu mati. Saya agak ya menyesal itu kok tak turut gitu loh. Nah ini tadi yang recommended dari mantri hewan itu katanya kayak gitu, ternyata ya nggak recommended itu. Buat pengalaman saya lah. Kalau untuk pengisiannya gini, pengisiannya kenapa masih banyak yang kosong ya, karena saya nggak terlalu ambisi itu dalam arti misal saya beli bisa lah ya mas, mau ngisi pun sewaktu-waktu bisa, cuman perawatannya mungkin saya belum, ilmunya belum didapat semuanya gitu. Saya kan masih tahap belajar, jadi takutnya kalau misal ada masalah yang seperti itu lagi dalam jumlah banyak, saya nggak bisa ngatasi. Tapi untuk angka kematian sebenarnya nggak banyak mbak di sini ya? Enggak. Saya untuk PE ya mas, PE itu awal beli 3 bulan karena hamil ya mas, itu mati juga mas. Itu nggak taunya itu ternyata waktu melahirkan dipikirkan kakinya itu kan sakit toh mas, kakinya sakit, ternyata nggak gitu. Ibaratnya koyo mas, koyo gak iso ngeden loh, ternyata kayak gitu, ananin doprok itu mati, pernah aku matinya pokoknya 2 kali. Yang satu tuh ngerti badannya kurus, nggak mau makan terus mati. Itu 2, itu saya pernah pengalaman di kambing 2 kali itu, domba 1 kali. Untuk sistem pakan sendiri ini sama nggak mbak ya antara kambing dan domba di sini ini? Kalau untuk sistem pakannya hampir sama sih mas, karena saya untuk kambing ya saya kalau misalnya musim hujan kayak ini kan banyak rumput kan, ada yang ngasih itu loh bapak mertua ya, ngasih rumput liar ya nggak apa-apa saya kasih, tapi ada juga rambannya kan untuk kambing. Kalau untuk ada comboran juga, tapi kalau untuk domba lebih ke rumput itu seperti kalau kangkung kering itu tetap saya kasih loh mas. Untuk domba itu saya kasih rumput sore, pagi itu saya kasih konsentrat yang udah komplit itu loh mas, sama
tuh tak tambah kangkung lagi. Terus untuk induk yang menyusui itu tak belikan tela itu loh Mas. Oke. Singkong itu loh Mas. Singkong itu. Kan biar air susunya itu lebih banyak dan ternyata betul itu saya belikan itu. Tapi itu kesemuanya dirawat sendiri gitu Mbak Iya. ya. Jadi kan kalau ada domba-domba melahirkan gitu sudah terbiasa juga. Ya untuk aman saya. Cuman memang kesalahannya tadi ketika kembung dan Karena ya, pincang itu. iya betul. Untuk ke depan ini rencananya tetap berjalan burung, kambing dan domba seperti itu atau seperti apa nantinya Mbak ini? Rencana saya kalau burung saya ada targetnya ya memperluas lah. Burung saya nggak cuma 2 jenis itu aja. Setelah saya nanti udah nggak terlalu sibuk direpotkan sama kambing dan domba, saya mau menambahkan burung yang jenisnya mungkin ya medium lah gitu. Untuk sementara kan saya masih small kan. Iya. Berarti ini untuk yang kambing dombanya tetap berjalan nantinya? Ya tetap lah, pastilah. Untuk kambing dan dombanya untuk gini, untuk memperjelas lagi untuk kambingnya sementara kan kelasnya masih ekonomis toh Mas, yang betina itu pelan-pelan intinya mau saya jual, terus nanti mau saya upgrade dengan yang kelas-kelas kontes gitu. Kalau nggak kontes pun ya nggak semua, kalau kontes kan mahal kan Mas ya. Jadi kan belajarnya saya di intinya sing luasan lah Mas biar nggak rugi lah saya ngerawatnya. Nah ini di belakang sebenarnya sudah disediakan tempat untuk piala-pialanya ini terisi satu ini ya. Untuk pialanya meskipun pialanya cuma masih 1 tapi semangat. Siap. Dan ke depan tetap ini Mbak yang bawah ini domba full berarti ya? Full. Ini full domba Mas, tapi saya ada rencana juga mau ngisi yang jenis kayak dorper semacam iya, itu. dorper. Full guard sekalian aja nanti ke depan kalau sudah ilmunya mumpuni ini. Ya, pelan-pelan lah. Ya, terima kasih Mbak, ini berhubung hujan dan waktunya juga mendekati malam ya. Kita tadi hujan deras jadi nggak sempat Kita lanjut mungkin di lain waktu Mbak ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ini ada pesan khusus untuk peternak-peternak yang pemula dan juga khususnya kaum hawa wanita supaya tidak gilo atau tidak jijik dengan ternak domba gitu. Kalau pesannya ya sebagai seorang wanita itu kalau bisa ya, kalau banyak waktunya, apalagi anaknya udah besar itu ya yang smart lah. Kalau smart itu kan kita bisa bikin karya sendiri, atau misalnya kayak seperti saya lah mau ternak kambing, domba, burung, jangan merasa jijik karena apa? Pekerjaan itu kan kalau kita lalui dengan senang hati ya insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Siap. Terima kasih Mbak Yani, tambah sukses, tambah berkah di peternakannya, dan bagi penonton yang hadir silahkan di subscribe karena subscribe itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam